Selamat pagi anak-anak, serta salam sehat buat kita semua. Anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga semua sehat dan berbahagia. Nah, anak-anak, apakah hari ini anak-anak sudah bersedia untuk menerima pelajaran dari Ibu Guru? Tentu bersedia. Maka karena anak-anak bersedia menerima pelajaran dari Ibu Guru, maka marilah kita mulai pembelajaran kita dengan berdoa. Kita berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa. Terima kasih buat pagi hari yang indah. Pada saat ini kami masih dalam kesehatan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak belajar. Berkatilah kami semua. Terima kasih Bapa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, adapun pembelajaran kita pada hari ini adalah tema 4, kewajiban dan hakku. Subtema 1, kewajiban dan hakku di rumah. Pembelajaran yang ketiga. Nah, materi kita adalah menuliskan sebuah masalah dan penyelesaian masalah dari sebuah informasi. Dan kedua, menentukan dua bilangan yang jumlahnya diketahui. Setiap anak berhak memiliki tubuh sehat. Apa itu tubuh sehat? Apa yang harus kamu lakukan agar memiliki tubuh sehat? Nah, marilah kita baca wacana berikut. Memiliki tubuh sehat. Kamu wajib menjaga kesehatan tubuh. Tubuh yang sehat membuatmu dapat belajar dan bermain. Tubuh yang sehat juga membuatmu dapat berjalan dan bekerja. Tubuh yang sehat membuatmu dapat bergerak aktif dan gesit. Setiap anak berhak memiliki tubuh yang sehat. Namun, ada juga anak yang mudah sakit. Tubuh anak yang sakit menjadi lemah sehingga susah bergerak. Mereka seharusnya menjaga tubuhnya agar selalu sehat. Menjaga tubuh tetap sehat merupakan kewajiban kita semua. Apa yang harus kamu lakukan agar tubuhmu sehat? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Keempat, minum air putih baik untuk tubuh. Nah, ini dia gambar untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Yang pertama tadi, kita harus makan makanan yang bergizi serta teratur. Artinya, jangan hanya makan makanan bergizi, tetapi makannya tidak teratur. Harus teratur juga ya. Yang kedua, istirahat. Nah, kita tidak boleh terlalu sering bermain. Kita harus menyisihkan waktu untuk istirahat. Yang ketiga, rajin berolahraga seperti pada gambar agar tubuh kita sehat dan kuat. Yang keempat, minum air putih. Amati kembali teks di atas, jawablah pertanyaan berikut. Nah, marilah kita menjawab pertanyaan dari teks yang sudah kita baca dan kita dengar bersama. Yang pertama, masalah apa yang dihadapi anak-anak berdasarkan teks di atas? Nah, coba anak-anak menjawab ya. Nah, dari teks yang sudah kita baca, masalah yang dihadapi anak-anak adalah anak mudah sakit.
Soal nomor 2. Tuliskan 4 cara menyelesaikan masalah berdasarkan teks. Nah, apa-apa saja 4 caranya yang sudah kita baca? Yang pertama, makan makanan yang bergizi dan makan dengan teratur. Kedua, istirahat yang cukup. Ketiga, rajinlah berolahraga. Yang keempat, minum air putih yang banyak. Semua orang wajib menjaga kesehatan tubuh. Salah satu caranya adalah dengan sarapan. Sarapan baik untuk kesehatan tubuh. Ada yang biasa sarapan nasi, ubi, roti, atau kentang. Bagaimana dengan kebiasaan sarapan di rumahmu? Tuliskanlah makanan yang biasa kamu makan saat sarapan. Nah, ini ya, Ibu tulis ya makanan yang Ibu makan saat sarapan. Namun di sini bisa berganti-ganti lauk atau sayurnya. Di sini Ibu tuliskan ya. Yang pertama, nasi putih, yang kedua, ayam goreng, yang ketiga, tahu, yang keempat, sayur bayam, yang kelima, ada air putih. Nah, ini adalah menu saat Ibu sarapan. Ada nasi, ada ayam, tahu, sayur, dan tidak lupa ada air putih. Nah, anak-anak, mungkin menu makananmu saat sarapan bisa berbeda dengan yang Ibu beritahukan saat ini. Namun, tetaplah anak-anak ingat agar kita makan sesuai dengan makanan yang sehat, yaitu 4 sehat dan 5 sempurna. Keluarga Dayu sering sarapan kentang. Ayah Dayu memiliki kebun kentang. 5 panen terakhir Ayah Dayu memanen, yaitu 1000 kentang. Yang kedua 1200 kentang, panen yang ketiga 1300 kentang, panen yang keempat 1500 kentang, yang kelima atau terakhir 2000 buah kentang. Ayah Dayu menyimpan sebagian kentang di rumah, sebagian lagi dijual ke pasar. Nah, inilah dia gambar Ayah Dayu saat mengambil kentang dari kebunnya. Tuliskan beberapa kemungkinan kentang yang dijual dan disisihkan untuk di rumah. Nah, berapa banyak kentang yang dijual? Berapa banyak kentang yang ada di rumah? Dan berapa jumlah kentangnya? Yang pertama, panen pertama, yaitu 1000 kentang. Nah, di sini ini tidak ada patokannya ya. Yang penting jumlah kentangnya adalah 1000. Maka anak-anak dapat membuat berapa kemungkinan ya agar hasil atau jumlah kentangnya 1000. Contoh yang Ibu buat, banyak kentang yang dijual. Pada panen pertama ada 1000 ya. Banyak kentang yang dijual 500. Berarti 1000 dikurang 500. Maka berapa lagi yang ada di rumah? Ya, 1000 kurang 500, maka 500. Nah, itulah contoh kemungkinan. Dan selanjutnya anak-anak mungkin ada yang mengatakan 600 tambah 400 Bu. Benar ya. 700 tambah 300. Ya, benar. Yang penting hasil panen yang pertama adalah 1000, tidak lebih dari 1000 ya. Lalu panen yang kedua yaitu 1200. Maka berapa kemungkinan? Di sini Ibu buatkan 700 kentang yang dijual. Maka 1200 kurang 700 sama dengan
500. Nah, lalu datang lagi anak-anak ibu guru. 600 tambah 600, Bu. Ya, benar. 800 tambah 400, Bu. Ya, benar. Panen yang ketiga yaitu 1300. Ibu buat banyak kentang yang dijual adalah 700. Maka 1300 dikurang 700 sama dengan 600. Ada yang mengatakan, contohnya si Gabriel, 1000 dan 300, Bu. Benar. Datang lagi si Maidelin, 900 tambah 400, Bu. Benar ya. Panen yang keempat jumlahnya 1500. Maka kemungkinan yang terjadi adalah banyak kentang yang dijual ibu buat adalah 1000. Maka 1500 kurang 1000 sama dengan 500. Nah, masih ada kemungkinan yang lain. Itu tergantung anak-anak ibu guru. Ada yang mengatakan 900 tambah 600, Bu. Benar. Ada yang mengatakan 800 tambah 700, Bu. Ya, semua benar. Dan yang terakhir, panen terakhir adalah 2000 kentang. Maka banyak kemungkinan yang kita buat adalah ibu membuat banyak kentang yang dijual 1500. Maka 2000 kurang 1500 adalah 500. Nah, anak-anak, ini adalah contoh beberapa kemungkinan ya jumlah kentang milik keluarga Dayuh dengan banyak kentang yang dijual dan banyak kentang di rumah. Ibu guru harapkan anak-anak sudah mengetahui pembelajaran kita pada hari ini. Nah, tugas untuk anak-anak ibu guru, kerjakanlah tugas dari buku 3D halaman 6 kegiatan 1 dan dilanjutkan tugas dari LKS 3D halaman 7 kegiatan 2. Nah, baik anak-anak, untuk mengakhiri pembelajaran marilah kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih Allah Bapa karena pada saat ini kami semua telah selesai belajar. Berkatilah pembelajaran yang telah kami pelajari bersama. Lindungilah kami agar kami dapat menerima pembelajaran dari Bapa dan Ibu Guru. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih anak-anak Ibu Guru. Jangan lupa jaga kesehatan serta tetap semangat dalam mengerjakan tugas-tugasmu. Terima kasih.